Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang hari ini kita dapat berjumpa, kiranya kasih dan karunia-Nya melingkupi kita semua. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar mata rohani kita dapat melihat dan semakin dibawa untuk mengerti tentang rencananya. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau telah memberikan kesempatan dan waktu, biar kiranya kami dapat menggunakan hal ini sebaik mungkin, di mana seluruh hati dan pikiran kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga apa yang difirmankan merupakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, lihatlah sebagaimana Tuhan melihat. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 12b. Demikian firman Tuhan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kekasih Kristus, kita dalam Tuhan seharusnya mengetahui siapa diri kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menjadikan diri kita menurut gambarannya. Tetapi sangat disayangkan, banyak anak Tuhan yang tidak mengetahui, bahkan tidak mengenal siapa dirinya. Mengenal diri sendiri menjadi hal penting, karena dengan mengenal diri sendiri, kita dapat memaksimalkan kemampuan diri dan mengevaluasi hal apa yang harus ditingkatkan lagi. Namun, seringkali cara yang kita gunakan untuk menilai diri keliru, sehingga dampaknya justru membuat diri kita semakin merasa rendah diri. Mengenal diri sendiri adalah pintu bagi setiap orang untuk mengetahui apa yang diinginkan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana akan menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Cara kita melihat diri sendiri seringkali terjebak dengan menggunakan ukuran luar yang ada pada diri kita. Padahal ada potensi yang Tuhan berikan pada diri kita yang tidak dapat dilihat oleh diri kita sendiri. Kesalahan ini sama dengan kita salah mengukur kacamata dan kita menggunakannya. Kita menggunakan kacamata ukuran minus, tetapi yang kita pakai ukuran plus atau sebaliknya. Tentu penglihatan kita akan mengalami penglihatan yang tidak jelas atau buram. Begitu pula jika kita memiliki cara pandang yang keliru soal diri sendiri. Memang tidak semua orang memiliki sikap percaya diri yang tinggi. Kebanyakan orang malah cenderung memandang rendah kemampuan dirinya. Kita merasa lebih lemah dari orang lain. Kita merasa belum cukup pengalaman, atau kita bukan berasal dari keluarga yang terkenal atau kaya. Hal ini terjadi kepada Gideon yang memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga ia melihat dirinya bukan sebagaimana Tuhan melihat. Gideon mengalami krisis percaya diri ketika Allah hendak mengangkatnya sebagai hakim. Ketika malaikat Tuhan menyebutnya sebagai pahlawan yang gagah berani, jelas ia tidak percaya. Ia merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bangsanya. Ia memandang kelemahan dirinya jika dibandingkan dengan kaum dan bangsanya. Namun, cara Allah memandang Gideon berbeda dari cara Gideon memandang dirinya. Allah mengukur kemampuan Gideon bukan dari usianya yang masih muda dan kaumnya yang kecil, tetapi karena Allah berjanji akan menyertainya. Itulah alasan Allah mengutusnya sebagai hakim bagi Israel. Kekasih Kristus, bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri akan sangat mempengaruhi seberapa jauh kita berjalan dalam kehidupan dan apakah kita memenuhi tujuan hidup kita atau tidak. Mengapa memahami konsep tentang diri sendiri ini begitu penting? Karena kita akan berbicara, bertindak, dan bereaksi sebagai pribadi yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Jika kita melihat diri kita tidak memenuhi syarat, tidak menarik, lebih rendah atau tidak mampu, mungkin kita akan bertindak sesuai dengan pemikiran-pemikiran kita. Setiap orang memiliki sebuah gambaran tentang dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah gambaran tentang siapa diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang siapa kita? Banyak pribadi-pribadi yang melihat dirinya tidak seperti Tuhan melihat mereka. Bila mereka melihat seperti Tuhan melihat,
Mereka akan merasa bahagia dengan keadaan mereka karena mereka tahu bahwa dirinya diciptakan dalam gambar Allah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia bukan hanya diciptakan menurut gambarnya, bahkan Allah memahkotai kita dengan kehormatan yang besar. Dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dengan memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan, seharusnya manusia senang dengan diri mereka sendiri karena Tuhan begitu mengasihinya. Tuhan ingin kita melihat diri kita sendiri sebagai harta karun yang sangat berharga. Tuhan ingin kita senang dengan diri kita sendiri. Tuhan mengetahui bahwa kita tidak sempurna, memiliki kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan telah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya dan Ia terus-menerus membentuk kita, menyesuaikan kita dengan karakternya, menolong kita menjadi lebih menyerupai Dia. Demikianlah kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri karena kasih Tuhan pada kita didasarkan siapa kita sebenarnya, yaitu pribadi yang diciptakan menurut gambarnya, bukan pada apa yang kita lakukan. Ukuran Allah berbeda dengan ukuran dunia. Allah menyatakan kita berharga, siapapun kita di mata manusia. Karena itu, jangan ragu meraih kesempatan yang Allah sediakan. Hal yang terpenting dalam meraih kesempatan ialah dengan melekat dalam Tuhan. Maka kita akan mengetahui penilaian terhadap diri sendiri secara positif. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita sehari-hari. Ini semua dihasilkan karena hati dan pikiran kita diisi dengan firman Tuhan yang terus membawa pikiran kita menjadi positif sehingga dapat membuat kita hidup lebih bahagia, penuh syukur dan jauh dari tekanan yang berlebih hingga mengganggu kehidupan. Kekasih Kristus, kita dalam menjalani kehidupan pasti pernah membuat kesalahan dan pasti ada saja hal yang membuat kita merasa masih belum cukup baik dan berhasil dibanding orang lain atau dibanding target yang kita inginkan. Tetapi masih ada cara untuk mengatasinya atas kekurangan atau kesalahan di masa lalu. Jadikanlah itu sebagai pembelajaran untuk memotivasi diri dan jangan lagi menurut ukuran yang kita lihat, melainkan lihatlah sebagaimana Tuhan melihat. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan hari ini. Sungguh memberkati iman dan percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk dapat melihat seperti apa yang Kau lihat setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Tuhan, biarlah ketika kami menghadapi semua ini, justru membuat iman kami menjadi lebih kokoh dan kuat di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan terus membaharui hati, pikiran, dan tindakan kami agar setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindu sekali lagi kami menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.